Halo semuanya, perkenalkan saya Faras Olivia akan menemani Anda dalam membahas materi yang ada di video ini. Seperti di judul, kita akan membahas sesuatu materi yang bercangkup dengan politik, yaitu konsep-konsep dasar dalam ilmu politik. Sebelum itu, ada yang tahu nggak apa itu politik? Mari kita simak penjelasannya. Seperti yang kita ketahui, pengertian secara umum, politik adalah konsep yang mencakup berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam suatu kelompok, masyarakat, atau negara. Secara umum, politik merujuk pada cara-cara di mana kekuasaan dan sumber daya dibagikan, serta bagaimana keputusan yang memengaruhi kehidupan masyarakat dibuat. Konsep-konsep dasar dalam ilmu politik mencakup berbagai istilah dan ide yang menjadi landasan untuk memahami bagaimana kekuasaan, pemerintahan, dan masyarakat berinteraksi. Berikut adalah beberapa konsep kunci dalam ilmu politik. Yang pertama, adanya kekuasaan, dua negara, pemerintahan, kedaulatan, legitimasi, demokrasi, dan masih banyak lainnya. Di sini, kita akan mengambil dua konsep kunci dalam dasar ilmu politik, Yaitu negara atau state dan pemerintahan atau government. Negara atau state. Negara adalah organisasi politik yang memiliki otoritas tertinggi atas sekelompok orang dalam wilayah tertentu. Negara mencakup unsur-unsur seperti pemerintahan, militer, hukum, dan kebijakan publik. Negara modern memiliki kedaulatan yang berarti memiliki kontrol penuh atas urusan internal dan kebijakan luar negeri. Pemerintahan atau government. Pemerintahan adalah institusi dan proses yang digunakan untuk membuat dan menegakkan keputusan bagi masyarakat. Pemerintahan dapat berbentuk monarki, republik, demokrasi, atau otoriter, tergantung pada bagaimana kekuasaan dikelola dan didistribusikan. Konsep negara dalam ilmu politik merujuk pada entitas politik yang memiliki kekuasaan tertinggi atas sekelompok orang dalam suatu wilayah yang ditentukan. Negara adalah struktur yang diakui secara internasional yang memiliki hak untuk membuat dan menegakkan hukum, menjaga ketertiban, serta mengatur interaksi antara individu dan kelompok di dalamnya. Seperti yang kalian ketahui, ada beberapa elemen utama dari konsep negara, yaitu adanya penduduk, wilayah, pemerintahan, kedaulatan, pengakuan internasional, hukum, dan kekuasaan. Terdapat banyak teori-teori tentang negara. Ada teori kontrak sosial ini menyatakan bahwa negara terbentuk melalui kesepakatan bersama antara individu-individu yang menyerahkan sebagian hak mereka pada pemerintah untuk mendapatkan perlindungan dan ketertiban. Teori kekuasaan menyebutkan bahwa negara adalah hasil dari dominasi sekelompok tertentu yang memiliki kekuasaan atas kelompok lain. Teori fungsional memandang negara sebagai lembaga yang berfungsi untuk menjaga stabilitas dan integrasi sosial, serta mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat yang kompleks. Adapun fungsi-fungsi negara antara lain penegakan hukum dan ketertiban, perlindungan keamanan, pengelolaan ekonomi, dan pelayanan publik. Di dalam itu adapun bentuk-bentuk negara, yaitu negara kesatuan, negara federal, dan negara konfederasi. Adapun konsep politik di bidang pemerintahan merujuk pada proses dan mekanisme pengambilan keputusan yang memengaruhi cara suatu negara atau komunitas politik diatur. Pemerintahan sebagai salah satu elemen utama negara memainkan peran penting dalam pengelolaan kekuasaan dan penyelenggaraan fungsi-fungsi negara. Berikut adalah penjelasan beberapa konsep politik utama dalam konteks pemerintahan. Pertama, pemerintahan sebagai sistem politik. Dalam politik, pemerintahan mencakup lembaga eksekutif, yaitu presiden, perdana menteri atau raja, lembaga legislatif seperti parlemen atau kongres, dan lembaga yudikatif.
termasuk pengadilan yang berfungsi menafsirkan hukum dan menegakkan keadilan. Kekuasaan politik. Kekuasaan politik ini dapat bersifat formal dan informal. Kekuasaan formal yaitu kekuasaan yang diatur oleh konstitusi atau undang-undang. Kekuasaan informal yaitu yang muncul dari pengaruh karisma atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi keputusan politik tanpa kewenangan resmi. 3. Kedaulatan dan legitimasi. Dalam politik pemerintahan, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengatur urusan dalam negeri dan hubungan luar negeri tanpa campur tangan dari negara lain. Pemerintahan yang sah memiliki legitimasi, yang berarti diakui oleh rakyat dan komunitas internasional sebagai otoritas yang sah untuk umum. Adapun konsep-konsep utama dalam konteks politik seperti demokrasi dan partisipasi politik, sistem pemerintahan, oposisi dan sistem checks and balance, kebijakan publik, birokrasi dan administrasi negara, dan masih banyak lainnya. Adapun contoh isu-isu atau studi kasus yang berkaitan dengan konsep kunci negara dan pemerintahan, seperti contoh isu kedaulatan negara, konflik Rusia-Ukraina. Adapun perubahan sistem pemerintahan, monarki ke republik di Nepal, krisis legitimasi pemerintah, pemilu 2018 di Venezuela, pemerintahan otoriter, rezim otoriter di Korea Utara, pembagian kekuasaan atau sistem checks and balance di Amerika Serikat, desentralisasi dan otonomi daerah atau otonomi khusus di Indonesia Papua, dan masih banyak contoh-contoh isu lainnya. Studi kasus di atas menunjukkan bagaimana konsep-konsep dasar terkait negara dan pemerintahan seperti kedaulatan, legitimasi, kekuasaan, dan pembagian kekuasaan diterapkan dalam berbagai konteks politik di dunia nyata. Setiap contoh menunjukkan dinamika hubungan antara negara, pemerintah, dan masyarakat yang dapat berubah tergantung pada kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhinya. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang ingin mempelajarinya, dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Dadah!